Ini merupakan tampilan dari aplikasi Talenta pertama kali setelah di-download di Play Store ataupun di App Store. Langkah selanjutnya bisa dengan klik skip atau dengan klik next. Setelah itu akan muncul dua kolom. Pertama, kolom email, yang dimana email di sini adalah email yang terdaftar di sistem Talenta. Kemudian password merupakan password yang memang dibuat oleh karyawan ketika proses aktivasi melalui email karyawan masing-masing. Sekarang kita akan coba untuk langsung login ke aplikasi Talenta. Nah, setelah berhasil login, akan muncul langsung ketampilan yang namanya home. Di sini akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama, untuk tombol yang terscroll ke kiri ke kanan, ini merupakan tombol cara pintas untuk melakukan request. Adapun request-request yang bisa dilakukan oleh karyawan, diantaranya yang pertama adalah request reimbursement. Request reimbursement di sini dilakukan ketika karyawan akan melakukan request reimbursement. Yang pertama, untuk date diisikan dengan tanggal berapa karyawan akan melakukan request. Kemudian reimbursement name, nanti ini diisikan dengan nama reimbursement yang memang sudah didaftarkan di aplikasi Talenta. Kemudian deskripsi bisa diisikan dengan keterangan lainnya. Dan apabila misalkan karyawan terdapat kwitansi yang akan dilampirkan, maka nanti karyawan tinggal langsung klik tanda plus pada upload file. Nah, setelah itu langsung bisa diarahkan dengan galeri untuk melihat file yang memang sudah difotokan sebelumnya, atau bisa langsung menggunakan kamera untuk foto secara langsung. Adapun maksimal dari file yang bisa diupload adalah 10 MB. Setelah itu kemudian klik add item. Pada add item di sini tinggal diisikan untuk jenis reimbursement secara terperincinya, dan diisikan juga dengan request amount yang di-request oleh karyawan. Nah, setelah semuanya diisi, kemudian langkah selanjutnya tinggal klik request, maka pengajuan untuk reimbursement sudah dilakukan. Tombol selanjutnya adalah tombol untuk melakukan request cuti, yaitu dengan klik request time off. Setelah diklik, kemudian akan muncul beberapa kolom. Yang pertama adalah time off type. Time off type di sini diisikan dengan jenis cuti yang akan diajukan oleh karyawan, misalkan izin. Kemudian ketika misalkan cuti tersebut diperbolehkan untuk diambil setengah hari, maka akan ada pilihan request type. Apakah akan diajukannya untuk 1 hari full atau misalkan setengah hari. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari karyawan itu sendiri. Kemudian when diisikan dengan tanggal berapa karyawan tersebut akan mengajukan cuti tersebut. Kemudian untuk deskripsi diisikan dengan keterangan yang memang diperlukan jika tidak bisa menggunakan lambang strip. Kemudian jika misalkan karyawan tersebut sebagai jalur approval, atau misalkan karyawan tersebut sebagai approval untuk bawahannya, dan ketika misalkan karyawan tersebut cuti, dia tidak ingin diganggu untuk melakukan approval, maka karyawan tersebut bisa mendelegasikan hak approve-nya ketika karyawan tersebut cuti. Maka tinggal klik delegate to, kemudian bisa ditentukan akan mendelegasikan ke siapa. Tapi jika karyawan tersebut memang bukan sebagai jalur approval, maka tombol delegate to ini tidak perlu diisikan. Nah, ketika misalkan ada surat keterangan untuk izin atau surat kesehatan dan seterusnya, bisa diupload menggunakan tombol upload file, dan maksimal file yaitu 5 MB. Jika sudah diisi semuanya, maka langkah selanjutnya tinggal klik request. Maka proses request untuk cuti sudah diajukan. Tombol selanjutnya adalah request attendance. Request attendance ini digunakan ketika karyawan lupa absen untuk hari sebelumnya atau backdate. Caranya tinggal klik request attendance. Kemudian di sini when diisikan dengan tanggal berapa karyawan akan melakukan request absensi. Misalkan karyawan lupa untuk absensi hari kemarin. Kemudian nanti akan muncul untuk shift kerjanya, serta langsung dipilihkan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang akan di-request oleh karyawan, apakah check-in saja, atau check-out saja, atau keduanya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, deskripsinya bisa diisikan atau tidak.
kemudian tinggal klik request. Maka pengajuan untuk absensi sudah dilakukan, tinggal menunggu approval dari atasannya masing-masing. Tombol selanjutnya adalah tombol request change shift. Ini digunakan ketika misalkan karyawan ada perubahan untuk shift, khususnya untuk security, maka bisa menggunakan tombol request change shift. Kemudian ditentukan kapan akan melakukan request shift atau perubahan shift, misalkan untuk shift hari esok. Setelah itu nanti tinggal klik new shift dan pilih shift mana yang akan diajukan untuk hari esok. Kemudian deskripsi diisi dengan sesuai kebutuhan, dan setelah selesai nanti tinggal klik tombol request. Maka pengajuan perubahan shift sudah diajukan, tinggal menunggu approval dari atasannya. Tombol selanjutnya adalah tombol request overtime atau tombol yang digunakan ketika karyawan akan mengajukan lembur. Ketika diklik tombol request overtime, maka akan muncul yang pertama kali adalah tanggal berapa karyawan tersebut lembur. Misalkan karyawan lembur di hari kemarin, kemudian di sini ada muncul beberapa kotak. Ketika karyawan memang lembur sebelum jam masuk kerja, maka karyawan bisa request di kolom overtime before duration. Tapi ketika misalkan karyawan melakukan lembur setelah jam kerja, maka dimasukkan pada kolom overtime after duration. Dan ketika misalkan karyawan ada pemotong untuk istirahat, maka diisikan di break before duration atau break after duration. Jadi misalkan karyawan mengajukan lembur setelah jam kerja 5 jam, kemudian karyawan ada istirahat selama 2 jam, maka nanti yang akan terhitung oleh sistem adalah 3 jam. Karena pengajuan 5 jam dikurangi istirahat 2 jam. Kemudian nanti alasannya apa? Setelah itu tinggal klik request. Maka pengajuan overtime sudah diajukan, tinggal menunggu approval dari atasannya. Untuk proses request di hari libur atau di hari tanggal merah, ada perbedaan dalam pengisiannya. Di sini akan saya contohkan, misalkan karyawan tersebut melakukan lembur di hari libur di tanggal 1 Juni, maka nanti akan muncul kolom schedule in dan schedule out. Schedule in dan schedule out ini diisikan dengan SPL atau surat perintah lembur dari atasannya. Jadi ketika misalkan karyawan request lembur di hari libur atau di hari tanggal merah, maka nanti karyawan tinggal isikan jam perintah lemburnya jam berapa. Misalkan oleh atasannya itu diharuskan yang bersangkutan masuk ke lembur jam 9 sampai dengan jam 20. Setelah itu, baru karyawan melakukan request durasi untuk overtime-nya. Dan ketika ada istirahat, bisa diisikan dengan break. Kemudian alasannya apa? Setelah itu tinggal klik request. Maka proses pengajuan lembur sudah diajukan, tinggal menunggu approval dari atasannya. Menu selanjutnya yang muncul di tombol home yang pertama itu ada announcement. Segala jenis pengumuman atau announcement yang dibuat oleh super admin atau admin nanti akan muncul pada handphone karyawan masing-masing sesuai dengan contoh sebagai berikut. Kemudian ketika misalkan karyawan diberikan tugas oleh atasannya ataupun oleh sesama karyawan, nanti pun akan muncul untuk tas tugasnya di aplikasi karyawan itu masing-masing. Nah, selanjutnya adalah tombol-tombol yang berada di tombol paling atas. Yang pertama yaitu adalah reimbursement. Di tombol reimbursement ini adalah untuk melihat apakah pengajuan reimbursement kita sudah di-approve atau belum. Kemudian tombol time off pun sama, apakah pengajuan cuti kita sudah di-approve atau belum, serta jika misalkan karyawan memiliki saldo cuti tahunan, nanti akan muncul sisa saldo cutinya. Selanjutnya, ketika karyawan akan melakukan absensi menggunakan aplikasi dari Talenta, maka tombol yang harus digunakan adalah tombol live attendance. Ketika sudah diklik, maka akan muncul dua tombol clock in dan clock out. Ketika karyawan akan check in, maka karyawan tinggal mengklik tombol clock in. Setelah itu, langsung titik GPS akan diarahkan sesuai dengan handphone tersebut berada. Ketika misalkan karyawan diwajibkan
dibutuhkan untuk foto selfie, maka nanti karyawan tinggal klik take a photo, maka nanti akan langsung mengarahkan pada kamera depan dan harus dipoto secara real time, tidak bisa mengambil dari galeri. Setelah semuanya sudah sesuai dan sudah oke, maka nanti tinggal klik login, maka absensi untuk check-in sudah dilakukan. Selanjutnya, ketika karyawan sudah memasuki jam istirahat dan mengharuskan untuk merekam durasi istirahat, maka nanti karyawan tinggal di slide ke sebelah kanan untuk tombol slide to start break. Nah, setelah di slide ke sebelah kanan, nanti langsung untuk istirahat sudah mulai diperhitungkan oleh sistem. Dan ketika misalkan karyawan tersebut sudah selesai untuk break, maka nanti tinggal di slide ke sebelah kiri, kemudian tinggal diisi notes-nya apa, misalkan diisikan dengan istirahat, kemudian nanti tinggal klik save. Maka untuk jam istirahat sudah ter-record. Selanjutnya, ketika karyawan akan check out, maka karyawan nanti tinggal klik tombol clock out. Kemudian sama halnya dengan check-in, titik GPS akan langsung. Kemudian ketika harus diwajibkan untuk foto, maka nanti tinggal klik take a photo, setelah itu baru klik clock out. Maka absensi untuk check out sudah dilakukan. Ketika karyawan ingin melihat view lognya, atau ketika mereka ingin melihat histori dari proses absensi mereka, maka bisa menggunakan tombol view log. Maka nanti di sini akan muncul untuk absensi karyawan setiap harinya. Selanjutnya adalah tombol overtime. Tombol overtime di sini untuk melihat apakah pengajuan overtime kita sudah di-approve atau belum. Untuk tombol kalender, di sini akan diperlihatkan karyawan yang memang sedang cuti ataupun karyawan yang berulang tahun di bulan bersangkutan, serta ketika misalkan ada event ataupun ada acara-acara hari besar berdasarkan aturan pemerintah, nanti akan muncul di menu kalender ini. Dan di menu kalender ini pun ada tombol untuk melakukan request untuk cuti. Selanjutnya adalah tombol attendance. Tombol attendance di sini untuk melihat story dari absensi karyawan. Jadi ketika misalkan karyawan ingin melihat apakah absensi karyawan tersebut sudah lengkap atau tidak, maka karyawan nanti bisa melihat untuk rinciannya sendiri. Dan ketika karyawan ingin melakukan request untuk absensi check-in ataupun check-out, bisa menggunakan tombol request attendance. Selanjutnya adalah My Payslip. My Payslip ini nantinya digunakan ketika karyawan akan melihat payslip gaji bulanannya, maka nanti karyawan cukup klik payslip, kemudian nanti karyawan akan diarahkan untuk memasukkan password untuk login. Jadi nanti karyawan tinggal diisikan dengan password login karyawan masing-masing. Setelah itu nanti payslip akan langsung terlihat di aplikasi Talenta. Tombol selanjutnya adalah tombol My Files. Tombol ini digunakan ketika karyawan akan mengupload file ke Talenta. Misalkan karyawan akan mengupload scanan KTP, maka nanti tinggal diklik tombol upload file, kemudian tinggal dipilih penamaannya, misalkan identity, kemudian deskripsinya misalkan KTP, dan tinggal langsung dipilih untuk fotonya dengan maksimal 5 MB dan klik save. Maka proses upload file ke sistem Talenta sudah di-upload. Tombol selanjutnya adalah tombol employees. Pada tombol di sini akan diperlihatkan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian di sebelah kanan setiap nama karyawan muncul 3 lambang. Yang pertama, lambang telepon. Ini digunakan ketika karyawan akan langsung menelpon ke nomor karyawan tersebut. Kemudian lambang pesan atau lambang kotak masuk itu akan langsung link untuk mengirimkan email ke karyawan. Dan lambang WhatsApp itu akan langsung link ke WhatsApp karyawan tersebut. Selanjutnya adalah tombol inbox. Pada tombol ini segala notifikasi akan langsung muncul ke inbox. Dan ketika misalkan karyawan tersebut sebagai approval, maka nanti akan muncul need my approval ketika ada karyawan yang membutuhkan approval dari atasannya. Maka nanti akan masuk sesuai dengan request yang diajukan karyawan. Ketika karyawan tersebut mengajukan request time off dan akan dilakukan approval,
maka nanti tinggal klik time off-nya, kemudian tinggal diklik dan apakah akan di-accept atau akan di-reject. Ketika misalkan akan di-accept, tinggal diklik accept. Tapi ketika misalkan karyawan tersebut akan di-reject, maka nanti kan klik reject, kemudian alasannya itu kenapa. Begitupun untuk approval yang lainnya. Tombol selanjutnya yang paling terakhir adalah tombol account. Pada tombol account di sini adalah untuk settingan dari handphone karyawan masing-masing atau sebagai database dari karyawan itu sendiri. Yang pertama, di personal info. Pada personal info di sini nanti akan diinformasikan segala jenis informasi dari personal info karyawan masing-masing sesuai yang terdaftar di sistem Talenta. Dan ketika misalkan ada perubahan data, maka karyawan bisa mengajukan dengan klik request change data. Setelah itu tinggal dipilih select data apa yang akan diisikan. Misalkan karyawan akan mengajukan perubahan foto profile picture, maka nanti tinggal dipilih profile picture. Kemudian diklik untuk fotonya, deskripsinya apa, kemudian request. Maka nanti pengajuan untuk request change data sudah diajukan dan tinggal menunggu approval dari atasannya. Selanjutnya di employee info, maka di sini nanti akan muncul info yang berhubungan dengan kepegawaian. Kemudian emergency contact info, nanti akan muncul nomor emergency contact dari karyawan itu sendiri. Family info, education info, payroll info juga akan muncul sesuai dengan data karyawan itu sendiri. Dan my files di sini juga akan muncul files yang memang pernah diupload ke sistem Talenta oleh karyawan itu sendiri. Selanjutnya pada settingan ini juga karyawan bisa melakukan perubahan password untuk login dengan menggunakan tombol change password. Kemudian ketika karyawan akan menambahkan proteksi dalam aplikasinya menggunakan PIN, bisa diaktifkan kemudian dengan PIN. Dan ketika misalkan handphone dari karyawan tersebut menggunakan Face ID ataupun dengan fingerprint, Talenta bisa mengakomodir tersebut. Kemudian ketika karyawan akan membuat reminder atau pengingat untuk absen masuk ataupun absen keluar, maka nanti karyawan tinggal klik reminder clock in dan clock out. Kemudian dipilihkan reminder clock in, tinggal ditentukan jam berapa akan ada reminder untuk absen. Setelah itu tinggal dipilih hari yang memang untuk muncul remindernya. Kemudian setelah itu tinggal klik save, maka untuk reminder sudah disentikan oleh karyawan itu sendiri. Dan untuk bahasa, kita ada dua bahasa, ada English dan ada bahasa Indonesia. Dan ketika karyawan akan sign out, maka nanti tinggal klik sign out, maka sudah keluar dari aplikasi Talenta.